Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali di video tutorial. Mari kita langsung praktek. Semuanya buka CorelDRAW. Oke, silakan nonton video ini dulu. Jadi minta maaf saya memakai Corel X8, tapi tidak apa-apa, hampir-hampir mirip sih. Kita sudah masuk di interface awal CorelDRAW, itu open recent. File yang pernah dibuka itu new template, jadi penyedia ada yang sudah disediakan, kemudian klik new document. Nah, ini adalah kotak dialog new document. Langsung saja kita rubah namanya. Paling atas ya, mungkin Racana Sawere Gading Simpur Siang. Oke, mungkin itu bagus. Kemudian kita masuk ke size. Nah, ini dia ukuran-ukuran kertas, ukuran-ukuran drawing pack-nya. Tapi kita custom saja 20 kali 20. Tingginya 20, lebarnya 20. Karena nanti kita mau bikin kartu nama, nanti beda lagi ukurannya. Nah, ini number of pack dulu, satu saja. Primary color mode pakai RGB saja, jangan pakai CMYK. Kemudian rendering resolution 300 dpi. BTW dpi itu adalah dot per inch, itu saja pakai. Klik OK. Nah, ini dia. Selamat datang di CorelDRAW. Mari kita lihat. Ya, di sebelah ini, sebelah kiri, namanya ada toolbox. Jadi ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk menggambar. Nah, kemudian itu di tengah itu adalah drawing pack. Nah, di sini nanti menggambar. Nah, di sebelah kiri, sebelah kanan color palette. Kemudian yang di atas itu namanya menu bar. Nah, itu menu-menu terkait nanti, penting, semuanya penting. Semuanya penting lah, penting-penting sekali. Oke, kira-kira mungkin itu saja. Nah, mari kita masuk. Nah, yang pertama adalah pick tool. Nah, ini pick tool seperti tangan kosong. Tangan kosong pada umumnya, ya, dia menggenggam. Dia memegang sesuatu. Nah, itulah makanya kenapa dikatakan pick. Pick itu mengambil. Nah, contohnya kita menggambar kotak. Kemudian ini kotak tidak bisa dipegang kalau misalnya tidak kembali ke pick tool. Kalau misalnya tidak kembali ke pick tool, jadi dia tidak bisa digerakkan. Kalau misalnya mau digerakkan, dia akan membuat kotak baru. Nah, jadi kita kembali ke pick tool dulu, kemudian bisa kita gerakkan. Nah, itu dia. Paham kita? Ya, maaf kursornya agak tidak kelihatan karena ini frame-nya 30 fps. Nah, ini ada freehand pick sama free transport, tapi tidak penting. Nah, intinya itulah pick tool. Kemudian kita masuk ke menu pertama, curve. Seperti yang tadi saya bilang, ada 4 menu: curve, shape, kemudian text dan color. Nah, ini dia. Menu di curve itu yang paling penting adalah pen tool. Nah, mari kita praktik membuat hantu kecil. Ini dia, terus ini, kemudian begini, kemudian langsung kembali ke titik, dan kemudian geser. Tek. Nah, itu dia. Bagaimana cara membuat hantu kecil? Ada 3 titik. Titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Jadi silahkan di skip video ini. Setelah di skip, kemudian silahkan belajar bagaimana caranya menggunakan dan mengendalikan pen tool. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini saya ulangi ya. Nah, pertama begini, kemudian bikin begini, kemudian temukan garisnya sampai ada tulisan note. Nah, kemudian klik tahan, geser, tek. Nah, bila sudah jadi seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kembali ke pick tool, kemudian klik, kemudian pasang warna. Kalau misalnya berhasil tergabung garis tak, berarti warnanya bisa diwarnai. Nah, itu dia, tergabung garisnya.
Tapi kalau misalnya tidak tergabung garisnya, nah begini hasilnya kalau tidak tergabung garisnya. Dan yang terjadi adalah ketika diwarnai, bam, tidak terwarna karena dia tidak membentuk, nah tidak tergabung. Jadi dia hanya garis, bukan bentuk. Belum bentuk kalau misalnya dia tidak tergabung garisnya. Ini bukan bentuk, ini hanyalah garis. Oke? Oke. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Ini ada menu shaping, ada 3. Rectangle tool, ellipse tool, dan polygon tool. Yang pertama, rectangle tool. Ini adalah membuat kotak bujur sangkar, persegi panjang, persegi pendek, panjang ke atas, panjang ke bawah. Nah, bagaimana caranya agar simetris? Cara agar simetris untuk membuat kotak adalah, mari kita buat. Pertama, nah itu dia. Tekan kontrol, kemudian klik kotaknya, geser. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia sempurna perataan sisinya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini dia ellipse tool. Ellipse tool itu adalah membuat lingkaran ellipse. Nah, itu dia. Nah, jika kita tidak tekan kontrol, itu yang akan terjadi bentuk oval. Tapi ketika kita tekan kontrol, nah begitu hasilnya. Jadi jangan lupa kalau mau buat lingkaran sempurna, bujur sangkar sempurna, tekan kontrol kemudian digeser. Oke, selanjutnya polygon. Jadi sama, ini adalah bentuk segitiga, segi empat, dan ya, jadi kenapa tidak ada segitiga di sini? Karena memang namanya polygon. Karena sudut-sudutnya itu bisa ditambah. Contoh, nah ini kan segitiga. Nah, di atas itu, nah itu bisa ditambah sudutnya. Kalau misalnya diklik tambah, klik saja atas. Tek 4, tek lagi 5, tek lagi 6, tek lagi 7, dan seterusnya. Nah, tak terhingga itu. Terserah kita. Nah, yang biasa dipakai apa? Ya, 6 sisi. Jajan palupu sekali ini. Oke, bisa tidak video ini langsung dipraktekkan. Di sini juga ada star, kompleks star, grafik, paper, spiral, dan sebagainya. Jadi kita, nah sama seperti tadi, ini star juga bisa dibuat. Kemudian setelah dibuat, bisa ditambah sudutnya. Nah, dengan itu di atas. Nah, 5, 6, 7, 8, dan sampai tak terhingga 9, 10, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jangan lupa ya, selalu kembali ke pick tool, tangan kosong. Nah, kita lanjut. Ini juga yang perlu saya jelaskan. Nah, tool shaping tuh, toolsnya shaping. Nah, jadi ketika ada 2 objek, kemudian kita tandai 2 objek ini, nah, ada tools yang akan muncul di atas itu. Nah, ada weld. Nah, jadi ketika kita tekan weld, yang terjadi adalah mereka tergabung. Nah, tadi kan terpisah, sekarang tergabung. Nah, ketika kita tandai, kita tekan trim, yang terjadi adalah, nah, bagian kuning yang terpotong. Nah, silahkan dicoba sendiri. Kita tandai lagi, kita coba intersect. Nah, objek baru terbentuk di antara 2 objek. Nah, objek baru terbentuk di antara 2 objek. Oke. Sama tadi, ketika kita tandai lagi, kemudian kita tekan yang sebelahnya trim, sebelahnya intersect, simplify. Nah, yang terjadi adalah, salah. Yang terjadi adalah, nah, itu terpotong. Jadi antara trim dengan simplify itu kalian tahu sendiri nanti apa bedanya. Susah dijelaskan. Lihat saja. Nah, front minus back, front minus back, dan back minus front. Nah, itu dia. Kemudian create boundary. Create boundary itu adalah membuat objek baru dari 2 objek. Nah, seperti itu. Oke. Kira-kira begitu saja. Kita lanjut. Tools selanjutnya adalah text. Ada 2, yaitu, nah ini, artistic text. Ketika kita klik 1 kali,
Ini artistic text. Kemudian kembali ke pick tool, control space. Nah itu shortcutnya pick tool, control tambah space. Nah kemudian ketika kita tandai seperti ini, kita geser, nah akan menjadi text box. Jadi perbedaannya antara artistic text dengan text box, ketika kita menulis di text box, dia itu kalau sampai di ujungnya turun ke bawah, sampai di ujungnya turun ke bawah, membentuk sebuah paragraf. Nah, beda dengan artistic text. Kalau artistic text, menulis semua, mengetik semua, sampai terus kesan sampai panjang. Jangan lupa kembali ke pick tool. Mari kita masuk ke menu color. Yang pertama di menu color yaitu ada color eyedropper. Nah, mari kita coba apa fungsi dari color eyedropper. Color eyedropper itu seperti mengambil warna kemudian menumpahkannya ke objek. Nah, misalnya itu kita warna yang kecil, kita warnai. Klik kiri yang bagian dalamnya terwarnai. Sekarang klik kanan, yang terwarnai adalah garis luar. Garis luar, lihat tadi matek. Nah, oke, jadi ini dia fungsi color eyedropper. Ketika kita klik, nah, seperti ini. Kemudian ya gambar ember tumpah, kemudian ini ditumpahkan ke sini. Dari sini ambil warna, kemudian ditumpahkan ke sebelahnya. Nah, ini fungsinya biasanya kalau misalnya kita ekspor gambar, kan ada warna di dalam gambar, bisa kita ambil pakai color eyedropper, kemudian kita masukkan ke dalam bentuk yang sudah kita buat. Nah, jadi seperti itu fungsi dari color eyedropper. Selanjutnya interactive fill tool. Kalau misalnya di CorelDRAW X7 ini fill tool saja namanya. Kalau nggak salah, iya betul. Nah, ini interactive fill tool. Itu menunya yang di atas. Ada fountain fill, uniform fill. Nah, ini uniform fill mewarnai semuanya. Kemudian ini fountain fill untuk membuat gradasi. Jadi kalau kita membuat gradasi di sini. Nah, nanti ada tugasnya, silahkan berkreasi. Berkreasi semenarik mungkin. Nah, caranya seperti ini. Nah, kemudian diklik ini, kemudian diklik yang putih ya. Maaf agak nge-lag kursornya karena dia pakai kursor FX dan frame rate-nya 30 fps. Oke, kita lanjut. Nah, Ctrl Z ya. Ini tools yang selanjutnya. Nah, di X8 ini ada Smart Fill Tool. Sama juga. Sama. Namanya Smart Fill Tool. Jadi apa fungsi dari Smart Fill Tool? Nah, dia memberikan warna pada objek yang terpotong. Bukan yang terpotong, dia memberikan warna pada objek yang coba lihat ini. Itu. Kemudian saya buat ini. Kemudian saya buat satunya lagi. Kemudian saya buat satunya lagi. Oke. Setelah itu kita klik Smart Fill Tool. Kemudian kita klik, kalau misalnya ada gambar-gambar agak kayak target, nah itu nih. Kemudian klik, nah. Jadi dia terwarnai di sudut yang terpotong. Nah, dia bentuknya seperti ini. Sementara kotak yang di sampingnya itu masih ada. Kotak yang di situ masih ada. Nah, itu masih ada. Oke, kira-kira seperti itu.